Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, hari ini saya berada di pos penyekatan di Jalan Umum Anyar terkaitan dengan pelaksanaan PPKM darurat, dan saya akan mewawancarai Bapak Dewa Sayoga. Beliau adalah Kasat Pol PP Kota Denpasar berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan PPKM darurat di Kota Denpasar secara keseluruhan, baik penyekatan maupun upaya-upaya lain, seperti misalnya bagaimana penegakan aturan WFO dan WFH ini yang mungkin agak sedikit ramai diperbincangkan. Kita sama dulu. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Rajang Semang. Bagi anak rayu niki sami. Nggih. Kita temui di lokasi di lokasi. Nggih, pagi niki kita di lokasi penyekatan Umum Anyar, Jalan Gunung Galunggung, Simpang Cukro Aminoto. Nggih. Hubung Kaje. Kalau sampai hari ini saja untuk di pos penyekatan ini apa saja sudah, apakah ada pelanggaran-pelanggaran atau kan sebagainya yang ditegakkan di pos ini? Itu untuk pembukaan. Penyekatan ini dilaksanakan sebenarnya kan untuk bagaimana kita menekan mobilitas masyarakat. Nah, dalam kegiatan penyekatan ini tentu kami dari Pol PP bersama tim gabungannya memeriksa surat keterangan bebas COVID. Berarti negatif COVID, baik itu berupa PCR swab maupun rapid antigen bagi mereka-mereka yang melaksanakan perjalanan dari jauh, dari luar Bali. Nah, itu kan ketentuannya yang dipersyaratkan sudah ditetapkan harus menunjukkan surat keterangan negatif COVID, di samping identitas diri juga dilengkapi dengan surat keterangan jalan atau surat penugasan mau kemana di Denpasar. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga terkait dengan protokol kesehatan. Ya, utamanya bagi mereka-mereka yang melintas menggunakan ruas jalan tentu masker wajib memakai masker. Nah, seperti ini. Selama ini mungkin penyekatan dilakukan untuk hal seperti itu. Nah, kalau secara umum penegakan PPKM darurat baik Mendagri, kemudian SC Gubernur dan juga Perwali, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pol PP? Apa ditindak misalnya, Pak? Mengacu kepada Inmen, SE Gubernur, SE Wali Kota, mereka secara tegas sudah mengatur terhadap usaha-usaha yang masuk sektor esensial, non esensial atau kritikal, mereka sudah tegas diatur. Ya, penerapan WFH dan WFO tentunya berapa persen mereka boleh bekerja di perusahaannya itu. Nah, seperti Nika diperiksa. Juga yang masuk kriteria esensial dan kritikal itu kan sudah tegas diatur. Yang tergolong di kesehatan gitu banyak. Niki pendukungnya apa saja yang diperbolehkan, itu yang Nika secara tegas sudah diatur di SE Wali Kota. Nah, bagi mereka-mereka tempat usaha rupanya nih, tempat usaha juga kita periksa. Yang pertama kan piranti protokol kesehatannya, apakah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan pengecekan suhu tubuh, menyiapkan penandaan tanda silang untuk jarak antrean. Nah, sekarang juga ada yang satu niki yang boleh buka, itu kan rumah makan itu dibatasi kan sudah sampai pukul 20. Dengan catatan tidak melayani di tempat, tidak berpotensi kerumunan, menimbulkan kerumunan. Nah, ini kan juga kita cek. Nah, apabila ketentuan tersebut sudah dipenuhi, ya nggak masalah. Ya, tidak perlu ada sidak ke tempat itu lagi. Tapi selama ini ada sidak dan ada yang ditindak, ada yang ditenda juga, Pak. Pak Kasat, ya. Nah, contoh sudah menerapkan WFA sudah 50% pekerjaannya bekerja, sudah didukung dengan bukti-bukti juga seperti schedule shiftnya, pengaturan penugasannya, juga penyekatan pengunjungnya.
Kalau pengunjungnya membludak, ini juga kan sama saja juga menimbulkan kerumunan, ya pasti kita tegur, kita ingatkan untuk diperbaiki. Demikian juga pada tempat rumah makan yang masih melayani di tempat seharusnya dia take away, ya ini kita juga peringati dan tegur. Apabila sudah diperingati, apalagi bisa mengundang kerumunan, diketemukan kerumunan, ya kita pasti tertibkan. Ya. Nah, kalau yang jumlah misalnya yang melanggar, kemudian yang didenda, istilah dipiring dan segala macam, berapa sampai hari dari Kalau berdasarkan data yang ada dari Niki khusus di PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, Niki total yang dibina terkait dengan protokol kesehatan, Niki ada 410 orang. 410 orang ya. Total yang didenda dari tanggal 3 sampai tanggal 13, ini kan sudah ada 26 orang. Total yang tempat usaha yang dibina, ini kan ada 174 tempat usaha. Total yang ditutup ada 30 usaha. Sedangkan yang diteruskan ke tindak pidana ringan, ke tipiring, yang contohkan ini. Yang melalui tipiring itu adalah yang contohkan buka lapak di trotoar. Di samping melanggar perda ketertiban umum, juga dia diketemukan tanpa masker. Ya niki kita teruskan. Kalau umpamanya hanya pelanggaran protokol kesehatan, kedapatan tidak membawa dan tidak memakai masker, ya itu bisa langsung didenda di tempat. Ya, sebab payung hukumnya beda nih. Kalau yang melalui proses tipiring itu ada kaitannya dengan pelanggaran peraturan daerah, utamanya perda ketertiban umum. Kalau hanya didenda langsung di tempat nikah, ya pasti payung hukumnya Pergub dan Perwali, peraturan gubernur dan Perwali Kota Denpasar. Seperti itu. Berarti beda ya? Beda nih, beda dasar hukumnya. Nah, kalau secara umum sudah pelaksanaan dari tanggal 3 sampai hari ini ya, bagaimana menurut Pak Kasat mengenai tingkat kedisiplinan, kesadaran masyarakat, susah tidak mereka dibina dalam pandangan Pak Kasat? Memang belakangan ini ada penurunan disiplin ya. Penurunan disiplin ini mungkin karena masyarakat jenuh, ya kejenuhan menghadapi ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, juga tuntutan perut. Nah inilah yang membuat penurunan adanya tingkat kedisiplinan gitu, sehingga mengejar kebutuhan ya tetapi lalai dengan kesehatannya. Nah untuk itu ya yang dari Satpol PP Kota Denpasar bersama tim gabungannya niki sehari-harinya kita juga tetap mengadakan sosialisasi untuk mengintervensi melalui sosialisasi bagaimana mengajak masyarakat itu agar semuanya bisa berjalan baik. Ya kepentingannya pemerintah dalam hal ini yang tertuang dalam aturan tidak dikesampingkan, kepentingan masyarakat juga bisa baik selaku pedagang, pengusaha itu bisa tetap berjalan baik. Nah untuk itu kita selalu mengajak melalui sosialisasi lewat calling yang patroli keliling itu, juga langsung dari orang ke orang, dari pintu ke pintu kami laksanakan sosialisasi itu. Di samping upaya-upaya lain dari beberapa rekan-rekan di instansi lain juga kan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, seperti penyemprotan, desinfektan itu kan masih tetap dilakukan. Tracing juga masih tetap dilakukan. Seperti itu. Selama ini ada tidak misalnya dari Satpol PP Kota Denpasar ya dibully, dihujat, ada tidak yang mengalami selama ini? Kalau dibully, dihujat, dimaki itu sudah sering terjadi. Ya kami juga petugas Pol PP kan manusia biasa, punya hati, punya rasa, ya tidak hanya bisa menertibkan saja, tetapi di upaya-upaya lain seperti sebelum ditutup, kami kan harus ganti rugi, beli anunya. Itu sudah dilakukan seperti itu, sudah dilakukan, kita lakukan. Baik. Nah,
mungkin masyarakat juga perlu diberikan pemahaman Pak Kasat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Satpol PP ini semata-mata memang menegakkan aturan dan demi kebaikan bersama gitu ya. Iya. Artinya tidak menikmati proses ini, senang misalnya menutup dagangan orang. Oh enggak. Gitu ya? Kalau kita di Pol PP malah tidak menginginkan ada masyarakat kita sampai bayar denda. Kita kan paham sekali. Nah, kita mengerti sekali, malah kita mencoba berusaha sehumanis mungkin di lapangan, karena kita sama-sama mengalami susah. Pol PP juga kan punya keluarga, punya tanggungan keluarga, punya anak, punya istri. Ya kita juga waktunya istirahat juga kita sudah manfaatkan untuk tetap mengajak agar masyarakat dan pasar ini tetap sehat. Mengingat kalau sudah masyarakat sehat, pikirannya pasti jernih, hatinya pasti senang, sehingga tetap bisa produktif. Dengan produktifnya masyarakat, perekonomian pasti akan mengikuti, pasti akan bangkit. Nah, untuk itu memang kita menyadari Pol PP ini bukan tukang sulap atau bukan Superman. Sekarang kita menertibkan, besok sudah selesai aman damai, kan enggak seperti itu. Karena ini juga pergerakan masyarakat cukup dinamis nih kayaknya. Nah, buktinya sekarang ini hasil data kita kan fluktuatif ini. Ya kadang pelanggarannya meningkat, kadang menurun, bahkan kadang dalam satu hari tanpa pelanggaran. Yang kita inginkan kan mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama, karena memang cukup sulit. Bencana, cobaan, pandemi ini kan tidak pernah kita duga. Betul. Kapan datangnya, apa bentuknya, ya tentu ini sangat menyulitkan sekali. Nah, tentu kesulitan ini mari kita atasi secara bersama-sama dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, artinya Satpol PP sebenarnya memilih jalan yang sebenarnya lebih humanis, menumbuhkan kesadaran sebenarnya ya. Itu kadang-kadang ada yang bandel ini ya, harus tindak gitu ya. Satpol PP juga kan harus hadir selaku wakil pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya nih Kak. Baik. Bukan malah menakut-nakuti, bukan malah bikin resah gitu. Ya. Tapi bagaimana kita mengajak masyarakat agar tetap sehat guna memutus, mencegah mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Terima kasih Pak Kasat atas waktunya dan penjelasannya, dan kita juga mencoba untuk memahami bagaimana Satpol PP ini bekerja sebenarnya untuk kepentingan kita bersama gitu ya. Kalaupun yang implementasi di lapangan ada pro kontra dan segala macam, mungkin perlu saling memahami satu dengan yang lain, karena intinya pandemi ini harus kita lalui bersama-sama dengan semangat kegotong royongan, disiplin prokes. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, saya kira mungkin kita akan segera bangkit kembali. Demikian Bali Post Stop kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.